Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya Ali Muciono di Galeri Kalimasada Horsebow. Dan hari ini saya akan mereview atau saya akan mereaction video yang sudah dibuat oleh Bang Ande 3 tahun yang lalu, Masya Allah. Jadi saya ingin bernostalgia bagaimana sih busur Kalimasada generasi kedua yang direview oleh Bang Ande dan apa perbedaannya dengan generasi ketiga yang sekarang. Ya, kita akan lihat videonya dari Bang Ande. Dan Bang Ande ini salah satu kawan yang sangat sudah lama. Kita awal-awal main busur, sering latihan bareng, sering turnamen bareng, dan Masya Allah, Alhamdulillah terakhir kita ketemu itu di akhir tahun 2019 sebelum pandemi itu. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan lagi dengan saya untuk bermain memanah bareng. Dan beliau ini ada di Bekasi dan saya ambil videonya dari YouTube beliau, dan saya sudah minta izin bahwa Bang Ande, saya mau mereview video Bang Ande, mereaction tentang busur saya sendiri yang dulu pernah Bang Ande review, dan beliau bilang silahkan. Oke, kita akan lihat videonya seperti apa ya. Simak baik-baik perbedaan Kalimasada Horsebow generasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita akan mulai untuk melihat videonya. Oke. Nah, kita mulai dengan pembukaan archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ande. Masya Allah. Oke, di Indonesia ini siapa yang nyangka ternyata Indonesia ini terkenal dengan busur-busur fiberglassnya. Laminat Masya Allah, luar biasa. Banyak, tapi fiberglass busur buatan Indonesia itu ternyata udah terkenal banget. Beliau itu salah seorang kebetulan yang sangat profesional. Hari ini kita ada review busur yang lumayan namanya, nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Meskipun dia busurnya malam busur hari dari Kalimasada. Jadi busur ini datang ada 2 jenisnya sih sama-sama fiberglass bending, cuman secara finishing berbeda. Yang satu yang hitam di painting, yang satu warna krem. Nah, sekedar untuk tahu saja, untuk busur warna krem sekarang saya udah nggak produksi lagi karena kulit warna krem itu cepat sekali untuk jamuran, jadi nanti akan kelihatan kumal, kurang bagus lah seperti itu. Kita lihat lanjut lagi. Kalau secara pembuatan struktur, ini sama-sama busur fiberglass bending. Ya. Masya Allah. Busur Kalimasada ini buatnya adalah Mr. Ali Mujiono di Depok. Mr. Ali Mujiono dari Tegal. Sudah membuat banyak banget busur-busur yang seperti ini, tapi ini kayaknya jadi trademarknya dia. Masya Allah, terima kasih Bang. Secara pembuatan dia bisa ngebikin dalam 1 bulan itu bisa sampai puluhan busur, karena ternyata dalam sehari, dalam 4 jam dia bisa bikin 1 busur dengan kualitas sama, dengan sistem. Nah, ini sekedar untuk tahu ya, untuk tahu bahwa kenapa Kalimasada membuat busur 1 hari itu bisa 3-4 busur, karena saya berpikir bagaimana kita akan bersaing dengan produk luar kalau kita prosesnya sangat lambat seperti itu ya. Jadi saya berpikir bagaimana membuat busur yang sangat cepat ya, dengan hasil yang sama seperti itu ya, sistem pabrikasi lah, pengerjaan yang cepat, terus hasil sama, garansinya juga bagus, dan busurnya ini dengan perhitungan yang matang. Kenapa saya bilang perhitungan yang matang? Karena secara mata pandang aja yang simpelnya, ini busur asimetris. Jadi di sini lebih nekuk ke dalam dibanding yang ini. Ini karakter busur Korea. Betul. Tapi diaplikasiin di busur Turki. Nah, dari sini kita bisa bilang kalau ini butuh perhitungan yang lumayan ya, karena salah ngitung bisa-bisa busurnya melengkung berantakan. Ya, ini lumayan nyentrik, dan ini hampir semua sama. Hampir semua karya dia yang Kalimasada ini ya karakternya begini.
asimetris di bagian atas. Nah, untuk sekedar tahu aja, kenapa Kalimasada dibuat busurnya asimetris di atas, memang itu disengaja karena memang saya dahulu itu pengguna busur Korea. Jadi saya pengguna busur Korea, dan busur Korean bow itu dulu saya ingat saya dibelikan oleh Pak Ading di Kang Abu Ramadan di Lampung, dibelikan itu Nomad Kingdom. Dan busur Korea itu terkenal dengan kualitasnya yang dia tahan banting ya. Seperti itu, akhirnya ketika saya membuat busur sendiri pun saya akan mengadopsi dari busur Korea. Meskipun kalau busur Korea itu panjang, sedangkan Kalimasada itu pendek. Jadi saya menyerap bagaimana caranya biar ini busur yang panjang ini dia bisa masuk ke busur Turki. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kenapa asimetris? Nah, ini yang menarik. Jadi busur itu kan titik tengahnya itu harusnya ada di sini. Nah, dia bikin titiknya di sini untuk mendapatkan supaya tetap tengah. Lengkungan di sini dia tepuk, jadi lebih dalam. Ini karakter seperti busur Korea. Di sini lebih ke bawah. Nah, di sini. Nah, setelah saya teliti, ternyata kenapa busur Korea itu dia lebih kuat dan tahan lama, itu karena memang dia dari segi lengkungannya itu di atas dia lebih melengkung. Jadi bebannya itu yang di bawah itu berkurang dibantu yang di atas. Itu yang bikin busur Korea itu lebih kuat seperti itu. Makanya busur Korea itu rata-rata asimetris. Ya, kita lanjut. Ini supaya jadi titik laju tengahnya tuh tetap senternya ada tetap bisa di senternya bisa di sini gitu. Dia bisa bikin di sini center dari si busur. Kita bisa lihat nih dari siahnya. Siahnya ini bahan kayunya ini jati Belanda. Nah, untuk kenapa dahulu Kalimasada menggunakan jati Belanda, karena itu bahan yang paling mudah didapat di Parung. Jadi Kalimasada dulu pakai jati Belanda karena memang nyari jati yang asli itu sangat susah. Jadi saya menggunakan jati Belanda, dan sekarang yang G3 ini dia menggunakan jati Tegal seperti itu ya. Kalau oke, kita lanjut lagi. Siahnya perbedaan dari Kalimasada yang dulu dan yang sekarang. Jati Belanda itu sebetulnya bahan kayu yang murah tapi ringan. Nah, kalau dengan bahan yang ringan, salah dia perhitungan juga ini riskan pecah. Nah, kelebihannya dia bikin di sini ditambahin fiberglass, di dalam sini. Jadi Oke, informasi. Untuk siah itu diletakkan dengan fibernya seperti apa? Seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada fibernya. Kita lihat di ini dulu. Nah, ini dia fiber. Jadi nanti string itu dia akan bertumbuh pada fiber ini, bukan pada kayu. Nah, ini yang membuat Kalimasada lebih kuat dari yang sebelumnya. Ya, kemudian nanti fiber ini dilem, dikuatkan sekali. Jadi nanti dia Kalimasada itu semuanya bertumbuh pada fiber. Jadi kayu itu hanya hiasan seperti itu. Kita lanjut lagi. Dia bisa dapetin tetap siah yang ringan tapi tetap kuat karena ditimpa fiberglass. Terus selain fiber. Nah, ini juga salah satu yang alasan saya kenapa Kalimasada sekarang itu siahnya lebih kecil daripada Kalimasada yang dulu. Karena satu, memang untuk mendapatkan ringannya biar dia handshocknya tidak tinggi, dan kayu jati ini udah cukup dibanding kayu jati Belanda. Tentu kayu jati yang asli ini lebih bagus ya, seperti itu. Makanya sekarang siahnya lebih kecil. Kita lanjut. Juga kasih kulit di atasnya, jadi ada fiberglass dan ada kulit untuk melindungi si arrow gitu. Nah, untuk masalah kulit ya, ini nanti biasanya di atasnya itu nanti ini kan fiber nih. Nanti di atasnya itu nanti kita akan kasih kulit yang dikeraskan. Fungsinya agar string itu dia lebih safety dan dia tidak gampang aus seperti itu. Makanya teman-teman, ini sudah sangat safety untuk siah ya. Sudah sangat safety. Dan memang dari dulu juga Kalimasada itu karakter siahnya itu lebar. Fungsinya untuk memudahkan kita ketika masang string seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya sini, bagian sini dia pakai lilitan.
Ini lumayan safety banget, udah dipakein fiberglass, dipakai lilitan. Oke, Udah kita lihat lagi. fungsi dari biasanya pakai tanduk atau mekata, dia sekarang dia ganti pakai fiberglass tadi. Untuk lilitannya juga berbeda. Jadi lilitan dulu Kalimasada G2 itu lilitannya sangat sedikit sekali, kita bisa lihat di video di atas ya. Kalau yang sekarang lilitannya full seperti ini Bang, rapet, jadi paten sekali nih. Jadi ini kuat, ini kuat, jadi dulu sangat kuat. Makanya saya ini generasi ketiga ya, seperti ini. Jadi di bawah ini yang merah ini dia kulit, di bawahnya ada fiber, kemudian nanti dililit lagi seperti itu. Nah ini fibernya sampai atas. Oke, kita lihat lagi perbedaannya. Di bagian belakang sini juga kelihatan fiberglassnya. Ini bendingannya. Nah salah satu perbedaan dari Kalimasada G1, G2 dan G3 ya ini. Kalau untuk G1 dan G2 itu saya belum melilit bagian sini. Di sini tidak ada lilitan, tapi kalau untuk yang G3 ini sudah ada lilitannya. Ini ada lilitan full nyampe sini. Ya, oke. Itu fungsinya untuk safety. Jadi ini nggak mungkin lagi jeplak. Ini nggak mungkin lagi jeplak dan nggak akan patah karena tumpuannya bertumbuh pada sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini bridge-nya ada lakukan untuk Oke, ini kita masuk ke string bridge. Perbedaan Kalimasada dulu, ini juga bagian dari Kalimasada G2 dan G3. Perbedaannya itu di string bridge. Jadi string bridge atau dogoji ini, kalau yang dulu itu dia sangat tipis. Kita bisa lihat di video di atas, ini sangat tipis. Dan ini akan terjadi handshock ya, karena string itu dia nanti akan nabrak dengan lim, war lim ini, dan akhirnya terjadi handshock, itu shock pada tangan ketika kita memanah. Makanya hasil eksperimen G2 dan G3 itu saya analisa terus, dan akhirnya untuk menghilangkan handshock itu saya menggunakan dogoji yang lebih tinggi. Meskipun bentuknya agak gimana ya, tapi ini sangat fungsional untuk meredam handshock, kemudian untuk meluruskan string. Ini centernya, ini bagian limbs. Oke, kita lanjut. Nggak ada taper, dia nggak pakai taperan. Oke, masalah taper kita lagi. Kalimasada Horsebow itu untuk G1 itu dia masih ditaper. Jadi saya masih eksperimen bagaimana mencari LBS. Misalkan ini saya bikin keberatan, otomatis saya akan menaper atau akan mengamplas di bagian belakang sini untuk mengurangi LBS seperti itu kan. Tapi untuk G2 dan G3 itu tidak sama sekali. Jadi fiber ini utuh nyampe sini, baru nanti dikecilin. Tapi untuk di sini tidak ada yang ditaper sama sekali. Untuk LBS-nya nyari di mana? Nyari LBS-nya ada di handle. Jadi pembuatan handle itu sudah nanti berapa LBS itu. Nah, untuk berapa LBS itu udah ada hitung-hitungannya. Jadi gampang, tinggal mau bikin 30, 40, 35 itu udah ada hitung-hitungannya di sini. Jadi Kalimasada tidak pakai taper. Fungsinya apa? Agar fiber ini utuh. Di sini utuh, dia tidak ada yang cacat karena diamplas, makanya dibuatlah seperti itu. Jadi tanpa taperan, dan sudah banyak yang pakai Kalimasada G3 itu 2 tahun dan awet, alhamdulillah. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Masih bentuk dasar dari si fiberglass. Kalaupun ada taper itu mungkin di bagian-bagian sini betul. bikin simetrisnya. Tapi secara busur ini dia nggak ditaper, jadi masih tebal. Untuk di handle di bagian ini dia ada titik lekuk. Untuk handle pun ada perubahan. Jadi G2 itu dia kulitnya nyampe sini, dia tidak ada res arrow pasnya itu nggak ada. Makanya sekarang itu kita ada arrow pas, itu menggunakan kulit juga, tapi yang dikeraskan ini sangat keras sekali. Kalau kita mau dengar itu dia bunyi tik tik gitu, karena saking kerasnya. Itu untuk yang G2 tidak ada. Untuk di Bang Ande yang G2 itu tidak ada, yang ada di G3 nya. Oke, kita lanjut. Makasih Bang Ande. Lebih masuk ke dalam, jadi lebih tipis di sini. Handle-nya ini dililitin pakai kulit juga, atasnya tetap kulit. Dan ini karakter khasnya ya, ini karakter khasnya dari Kalimasada itu selalu ada lukisan biasanya. Lukisannya ini handmade, dan di sini ada tambahan
kayak Eva. Spon. Mungkin secara apa namanya, Spon. Nah, untuk bagian sini banyak yang penasaran ini apa nih Kang Ali? Ini spon. Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk membuat busur yang estetik. Jadi di sini dia tidak tidak gepeng banget begitu ya, tapi dia ada jendolan sedikit. Ini ada spon. Salah satu fungsinya itu bisa untuk meredam vibrasi dari busur. Estetika ini membentuk supaya seperti busur Hornbow secara estetika ya, tapi ini pakai Evafoam mungkin juga untuk meredam getaran. Itu satu. Ini bagian belakang. Dia pakai informasi di sini busurnya Kalimasada 40 di 28. Sama, tidak ada perubahan. String dia pakai Dacron. Kemungkinan ini juga 12 atau 13 ply ya, lumayan cukup untuk string ukuran segini, lumayan cukup segini. Dia dilihat bagian sini. Yang busur yang ini emang nggak ada painting, ini emang ini permintaan gue juga. Pertama kali dia kirim ini yang warna krem ini. Saya kirim ke gue warna krem. Iya Bang Ade, sekarang warna krem itu sudah dihilangkan, dan memang sekarang Kalimasada fokus untuk warna-warna yang gelap karena itu nggak akan lihat jamurnya. Kalau yang warna krem ini dia kulitnya berbeda, jadi dia agak menjamur. Oke, kita kasih scroll aja. Terus gue bilang, Bang, Kalimasada ketika uji coba kita kasih scroll sama lukisannya kan kenalin kalau ini Kalimasada. Push. Dikasih tulisan, tapi ini ya banyak orang bikin begini. Nah, dengan adanya painting ini, makanya akhirnya gue minta dong yang paintingnya supaya orang tahu ya inilah karakter painting dari Kalimasada. Kalau nggak ada paintingnya ini orang kita Masya Allah. Terima kasih Bang Ande, Masya Allah. Nah, ini busurnya sama, basicnya sama. Oke, kita lihat ketika dipanahkan 29, tapi 40-an lecutannya. Kita coba feel-nya ya, kita review ya. Ini kita cek kurva ya. Kita cek kurvanya ya. Oke. Ini masih banyak pertanyaan sekali. Kenapa Kalimasada Horsebow 40 lbs ke bawah itu beda banget karakter dan rasanya untuk 40 lbs ke atas. Ini yang direview oleh Bang Ande itu 40 lbs di 28. Itu dia menggunakan fiber 3,5. Jadi 3,5 fiber itu nggak bisa dipaksakan untuk 40 ke atas. Itu nanti busurnya akan cepet patah. Dan saya udah eksperimen itu. Makanya untuk 40 ke atas saya menggunakan fiber 4 mili supaya lebih awet seperti itu. Meskipun karakternya nanti akan berbeda, kurvanya pun akan berbeda, karakternya pun berbeda. Jadi nanti archer harus adaptasi lagi. Kita ulangi, kita lihat lagi. Oke. Ingat ya, ini busur asimetris. Asimetris. Nah, ini kurvanya. Oke. Masya Allah. Ini busur, aku seneng banget dari Kang Ande itu kameranya itu. Percobaan tadi sore sempat coba beberapa shot. Kita akan cepetin. Ini yang mungkin yang ketiga keempat kalinya ya. Untuk durasi ya, biar jangan terlalu lama. Kita cobain juga yang hitam ya. Kita bedain ya, apa beda apa enggak secara produksi. Oke, kita lihat yang warna ini. Letak. Masya Allah. Sebanding yang krem, angin untuk busur yang putih. Mudah-mudahan sehat terus Bang Ande. Secara handshocknya juga lebih halus yang putih. Halusan yang putih, betul sekali. Tentu saja Kang Ande, karena memang untuk busur Kalimasada yang hitam itu tadi kita bisa lihat dogojinya itu sangat pendek, dan itu string langsung nabrak ke ini apa namanya, warlim. Otomatis itu akan menyebabkan handshock dan vibrasi yang luar biasa sebenarnya. Cuman Bang Ande memang udah biasa sih, jadi nggak terlalu terasa. Tahu kenapa? Sekali lagi ini yang putih sekarang kita cobain ya. Oke, kita coba ya. Tipis kita sih, scroll. Tipis hitamnya, dan mungkin lebih cocok ke Aero juga bisa. Tapi secara feel, handshock dan vibrasinya hampir sama. Keduanya hampir sama. Akurasinya sama-sama bagus. Akurasinya ini busur bagus banget untuk fiberglass, dan rasa paling menurut gue menonjol dari Kalimasada ini lecutannya. Menurut gue
gue lecutannya ini busur juara banget sih. Gue bisa ngerasain lecutannya hampir-hampir kayak laminasi, nggak mengada-ada ya, tapi beberapa laminasi lecutannya hampir sama kayak gini. Ini ajib banget. Oke, Masya Allah, terima kasih Bang Ande sudah mereview busur Kalimasada, dan ini udah 3 tahun yang lalu. Masya Allah, saya jarang kontak beliau, dan saya tahu karena beliau sibuk. Saya khawatir ketika saya sering kontak takutnya malah mengganggu kesibukan beliau, dan beliau ini memang hari-harinya menggunakan busur laminasi. Nah, ini video 3 tahun yang lalu. Bagaimana dengan yang sekarang? Insya Allah dalam waktu 2-3 tahun ke belakang pasti saya akan ada eksperimen lebih untuk selalu memperbaiki busur yang saya akan buat, karena tujuan saya adalah bagaimana caranya biar para pemanah itu rajin dalam memanah, tidak takut busurnya cepat rusak, dan mendapatkan lentingan yang enak untuk memanah. Karena saya juga pemain juga seperti itu ya. Lecutannya ajib banget. Untuk handshock sama untuk handshock kita lihat lagi. Kemungkinan sama vibrasi kemungkinan itu karena ini karena busurnya emang bagus, dan gue ngerasain kayak aja ya. Mungkin yang ini bakal kita jual, nggak tahu deh, nanti kalau ada kawan-kawan yang berminat silakan aja, bisa langsung kontak Bang Ali. Busurnya ada di saya, bisa silakan diambil aja. Masya Allah, luar biasa Bang Ande. Nah, oke, kayaknya cukup aja ya, karena udah durasinya 20 menit lebih. Nah, demikian untuk review busur, perbedaan busur Kalimasada yang dulu dan yang lama, yang dulu dan yang sekarang maksudnya. Itu seperti itu. Itu terletak pada di sini, di sia sama di kekuatan handle. Makanya untuk G3 itu dia kalau 40 lbs ke bawah saya berani drive berapa puluh kali lah, seperti itu. Tapi kalau untuk 40 ke atas saya nggak berani karena memang tangan saya nggak kuat. Ya, seperti itu. Ini perbedaannya ada di sini. Nah, sangat mudah, dan ini lukisan yang terbaru. Kalau lukisan yang dipegang Bang Andi itu yang mengikuti Facebook saya pasti tahu bahwa itu yang lama, seperti itu. Masya Allah, terima kasih buat Bang Ande Pangeran. Mudah-mudahan nitip salam buat teman-teman di Bekasi. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat selalu, tetap semangat dalam memanah. Insya Allah kalau ada kesempatan saya ke Bekasi, saya akan mampir untuk mencoba tempatnya Bang Ande berlatih memanah. Masya Allah, terima kasih Bang Ande, dan nitip salam buat teman-teman di Boys Archery. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini, kemudian kita bisa berkumpul kembali di turnamen. Masya Allah, demikian hari ini review dan reaction untuk busurnya Bang Ande yang luar biasa, videonya Bang Ande yang luar biasa. Buat teman-teman yang belum tahu YouTube-nya, ada di YouTube beliau itu Archery Boys, dan beliau subscribe-nya udah lumayan banyak. Kalau saya malah nggak diaktifkan. Oke, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.